lagi. Siapa yang masih ingat tata surya itu kira-kira apa ya? Siapa ya? Rama. Apa nama tata surya? Matahari. Bagus. Sekarang ibu tanya lagi. Siapa yang masih ingat tata surya itu anggotanya apa aja ya? Putri coba. Langit, bumi, bulan, bintang. Oke, bagus. Karena kalian semuanya ingat tentang tata surya. Hari ini ibu ada materi baru. Hari ini kita akan belajar bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik A, menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Sebelumnya, silakan anak-anakku keluarkan bukunya masing-masing. Oke. Buka halaman 12. Sudah? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pengamatan dan diskusi kelompok peserta didik mampu mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi secara rinci. Sebelumnya, ibu ada pertanyaan untuk anak-anakku. Silakan perhatikan slide di depan. Pertama, bagaimana bumi bisa bergerak? Yang kedua, mengapa kita tidak merasakan pergerakan bumi? Yang ketiga, apa sih hubungan antara bumi, matahari, dan bulan? Sudah ada yang tahu belum? Karena belum tahu, ibu ada video pembelajaran tentang rotasi dan revolusi bumi. Silakan anak-anak semua perhatikan dengan seksama. Dengarkan dengan baik, catat hal-hal yang penting. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Materi ini merupakan materi tema 8. Adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Nantikan videonya ya. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Anak-anak, saat kalian berada di luar rumah, berdiri dan rasakanlah tanah tempat kalian berpijak. Apakah kalian dapat merasakan bumi berputar? Ternyata bumi itu berputar, anak-anak. Bumi berputar pada porosnya. Poros adalah garis tempat bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Nah, kalian bisa perhatikan yang dimaksud dengan poros bumi adalah garis khayal yang berwarna kuning. Seperti yang Putri dijelaskan adalah bagian garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, bumi ini berputar pada porosnya atau perputaran bumi pada porosnya itu disebut dengan rotasi bumi. Satu kali perputaran bumi pada porosnya disebut dengan kala rotasi. Satu kala rotasi bumi yaitu memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Sehingga dapat disimpulkan bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Lalu, apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya anak-anak. Nah, akibat yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam.
Bumi berputar atau berotasi pada torusnya, yang mengakibatkan bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, saat itu bumi mengalami waktu siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap, saat itu bumi mengalami waktu malam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Nah, kemudian akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi pada kenyataannya, bumilah yang berputar yang bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari yang bergerak seperti itu anak-anak. Dan akibat yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia, pembagian waktu ini dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yaitu yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB. Kemudian yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah atau WITA. Dan waktu Indonesia Timur atau WIB. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat tentang utara sampai 11 derajat tentang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sebagai patokan waktu dunia adalah bujur nol yang ditetapkan di kota Greenwich, Inggris. Greenwich sebagai bujur 40 derajat dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau GMT. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari revolusi bumi, di mana revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa perhatikan pada gambar bahwa bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Satu kali kala revolusi memerlukan waktu 365 hari atau 1 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa bumi melakukan revolusi atau mengelilingi matahari yaitu selama 1 tahun dalam 1 kali kala revolusinya. Selanjutnya kita akan membahas apakah akibat dari revolusi bumi ini. Nah, akibat dari adanya revolusi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Berikut ini Putri dijelaskan perbedaan dan perubahan musim selama 1 tahun di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kalian bisa perhatikan pada rentang waktu 21 Maret hingga 20 Juni di belahan bumi utara terjadi musim semi, sedangkan belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Kemudian di rentang waktu tanggal 1 Juni hingga 22 September di belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Pada rentang waktu 23 September hingga 21 Desember di belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim semi. Dan pada rentang waktu 22 Desember hingga 20 Maret pada belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim panas. Nah, itulah perbedaan dan perubahan musim dalam waktu 1 tahun. Kemudian, akibat dari revolusi yang kedua yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa panjang waktu siang hari relatif sama dengan waktu panjang malam hari, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara itu, di belahan bumi utara dan selatan, panjang waktu siang dan malam selalu berubah pada setiap musimnya. Selanjutnya, akibat yang ketiga dari adanya revolusi bumi yaitu
terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari merupakan perubahan kedudukan matahari yang terlihat dari bumi sepanjang tahun. Nah, terjadinya gerak semu tahunan matahari ini mirip seperti gerak semu harian matahari. Kemudian, akibat yang keempat dari revolusi bumi ini yaitu terjadinya perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang adalah kumpulan bintang yang secara bersama-sama menyusun bentuk tertentu di langit. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh dari perubahan rasi bintang. Seperti yang kita ketahui bahwa rasi bintang itu ada rasi bintang Virgo, Scorpio, Sagittarius, dan lain sebagainya. Nah, dari akibat adanya revolusi bumi ini menyebabkan perubahan rasi bintang yang terlihat. Nah, itulah beberapa akibat dari adanya revolusi bumi. Lihat, selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bulan. Nah, anak-anak, bulan dalam peredarannya melakukan 3 gerakan. Yang pertama yaitu bulan berputar pada porosnya yang disebut dengan berotasi. Nah, yang dimaksud dengan rotasi adalah ketika bulan berputar pada porosnya. Nah, ini merupakan matahari, ini merupakan bumi, dan yang kecil ini adalah bulan. Kemudian gerakan yang kedua yaitu bulan mengelilingi bumi atau berevolusi. Dan yang ketiga yaitu bulan dan bumi bersama-sama mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi bulan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bulan. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi 1 kali revolusi bumi ini memerlukan waktu selama 1 bulan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akibat terjadinya revolusi bulan. Adapun akibat dari revolusi bulan yang pertama yaitu terjadinya fase-fase bulan. Nah, fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya terdapat beberapa fase-fase bulan yang diakibatkan oleh revolusi bulan. Nah, adapun fase-fase bulan yaitu sebagai berikut. Ini adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, bumi ini nantinya dikelilingi oleh bulan. Bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat adanya revolusi bulan ini terjadilah fase-fase bulan, di mana pada hari ke-1 bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Nah, kalian bisa perhatikan bulan mati atau bulan baru ini terjadi ketika matahari, bulan dan juga bumi berada pada 1 garis lurus. Kemudian pada hari ke-4 bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit. Nah, fase ini disebut dengan bulan sabit awal. Kemudian pada hari ke-8 bulan tampak setengah lingkaran. Nah, fase ini disebut dengan fase kuartil awal atau bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11 bulan tampak menyerupai cakram. Nah, pada fase ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-14 bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut dengan bulan purnama. Nah, kalian bisa perhatikan fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada 1 garis lurus. Kemudian pada hari ke-17
bulan kembali seperti cakram. Nah, fase bulan seperti ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan Cimbung. Kemudian pada hari ke-21 kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut dengan fase kuartil akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-25 berbentuk seperti sabit, di mana fase bulan ini disebut dengan bulan sabit akhir. Nah, kemudian akibat dari adanya revolusi bulan yang kedua, yaitu terjadinya pasang naik dan pasang surut. Pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bulan dan juga matahari. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Dan akibat dari revolusi bulan yang ketiga, yaitu terjadinya gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Nah, contoh gerhana di sini yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nah, untuk gerhana bulan dan gerhana matahari kita akan bahas selengkapnya pada video selanjutnya. Oke anak-anak, demikian yang dapat Putri disampaikan. Baiklah, anak-anak, itu tadi tentang video pembelajaran. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan tentang video pembelajaran. Sekarang Ibu ada lagu tentang rotasi dan revolusi bumi. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, sudah jelas belum anak-anak? Karena sudah jelas, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih lagi mengenai rotasi dan revolusi bumi, Ibu ada lagu untuk kalian. Silakan anak-anak ya, kita bernyanyi bersama. untuk mengecek pemahaman kalian mengenai rotasi dan revolusi bumi. Sebelumnya, Ibu akan mempersilakan
1, 2, dan 3, gitu ya. Sampai di siswa yang paling terakhir. Nanti nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 bergabung menjadi kelompok 2, yang nomor 3 bergabung menjadi kelompok 3. Baiklah anak-anak, sudah paham atau belum? Terus, karena sudah paham, Ibu persilakan dari kali Ibu terlebih dahulu. Sakila hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah dapat nomor semua anak-anak? Karena kalau sudah dapat nomor semua, saatnya kita berdiskusi kelompok. Anak-anakku silakan bangun, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu silakan. Ayo. Iya. Ayo angkat. Apa ya? Dikit. Awas. Yuk. Sudah. Sudah, kamu ke sini. Baik anak-anak, sudah dapat teman kelompok semua? Sekarang Ibu akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Oke, sudah dapat LKPD semua? Baiklah anak-anak. Jadi setelah kalian buka LKPD-nya, ya. Buka dulu LKPD. Sudah buka LKPD-nya? LKPD-nya buka. Buka dulu LKPD-nya. Oke, itu dibaca dulu petunjuknya ya. Bacalah dengan seksama tujuan kegiatan ini. Kalian sudah tahu tujuan kegiatan kita. Terus kalian tugasnya tulis dulu nama kelompok kalian. Kelompok 1, 2, atau 3. Terus tulislah nama-nama anggota kelompok kalian. Setelah itu kalian buka soalnya. Soal nomor
Jadi cahaya matahari ini terbentuk dari bumi. Jadi si bulan ini di belakangnya bumi. Dari sejajar mereka bertiga terjadi gerhana bulan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi sembari kalian kerjakan kelompok, perhatikan pertanyaannya ya. Nanti kan di situ kalian bisa buat macam-macam nih tentang gerhana, tentang tugas itu kan macam-macam ya. Jadi perhatikan. Terus ibu juga ada globe. Nah, oke, ini adalah bumi kita, ya. Yang center ini sebagai matahari, seperti yang terjadi di video tadi ya. Ketika si bumi ini kan bumi ya, ini matahari. Nah, ibu centernya di sini ya, kelihatan? Nah, bumi yang terkena matahari ini terjadi siang hari. Jadi kalau dia buminya terkena center, jadi apa anak-anak? Siang hari. Artinya bumi yang menghadap matahari terjadi siang hari, sedangkan yang membelakangi matahari terjadi malam hari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, kalau gitu sembari dikerjakan tugas kelompoknya. Ayo kerjakan. Kalau memang belum jelas, nggak paham dengan tugasnya, silahkan tanya ibu ya. Ya, di kelompok 3. Ya. Gak apa-apa ya, mau diwarnain juga gak apa-apa. Biar hasil kerja kelompoknya bagus. Nanti kita presentasikan hasil kelompoknya. Ya nggak apa-apa, silakan digambar, nggak apa-apa, biar dia cantik ya. Ya, dikerjakan tugasnya. Bagaimana anak-anak? Dikerjakan ya? Masih semangat? Nah, di kelompok 3 ini ada buat apa kelompok 3 ini? Oh, kelompok 3 tugasnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa Putri? Oh ya, boleh ambil globenya. Ya, jadi kelompok 1 mau ngapain? Apa tugas kelompok 1? Oh, terjadinya siang dan malam ya? Mau pakai globe? Ya, ada center, ada globe.
berantakan ya anak-anak ya. Kalau kelompoknya sudah ada yang selesai, silakan sampai habis gunting itu dikumpulkan ya. Ya, silakan kalau mau dihias nggak apa-apa. Ya, ini sampahnya dikumpulin ya. Anak-anak, sudah selesai semua? Bagus. Kalau sudah selesai, waktunya kita diskusi kelompok. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Hapus dulu dong kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1, silakan. Yo. Ya, ya bawa. Pakai senter kelompok 1. Ya, ayo anak-anak duduk siap. Oke, silakan perhatikan kelompok 1 mau presentasi ya. Assalamualaikum
Hai, nama saya Amen. Hai. Hai, saya Aura. Hai, saya Fasya. Hai. Hai, saya Kain. Hai. Hai, saya Holid. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat revolusi bumi, terjadinya perbedaan musim terjadi di belahan bumi utara dan bumi selatan. Waktu 21 Maret sampai 20 Juli, belahan bumi utara musim semi, belahan bumi selatan musim gugur. 21 Juli sampai 22 September, belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. 22 Desember sampai 20 Maret, belahan bumi utara musim dingin, belahan bumi selatan musim panas. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke, bagus. Mantap, silakan duduk kelompok 2. Oke, sekarang kita akan mendengarkan dari kelompok siapa yang belum maju? Penasaran nggak dengan hasil kelompok 3? Nah, kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 3. Ya, awas dulu. Ya, ayo silakan. Duduk siap. Oke, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil kelompok kami. Hai, saya Julia. Hai. Hai, saya Roni. Hai, saya Rido. Hai, saya Kaila. Hai, saya Sakila. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan bintang langit lainnya. Contohnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika cahaya matahari menuju bumi terhalang oleh bulan. Gerhana bulan terjadi karena bulan yang tidak dapat terlihat karena tertutupi oleh bayangan bumi. Oke, perhatikan ya. Senter ini diatur sebagai matahari dan ini bumi, dan ini bulan dan ini bumi. Ya, perhatikan. Jika cahaya matahari ingin menuju ke bumi terhalang oleh bulan, maka disebut gerhana matahari. Ya, gerhana matahari ya. Perhatikan. Lanjut. Ini cahaya matahari dan ini bumi dan ini bulan. Apabila mereka sejajar akan terjadinya gerhana bulan. Ya, jadi kalau ada matahari, bumi, terus bulan yang terhalang oleh bumi ketika cahaya menuju bulan, itu terjadilah gerhana bulan.
Ingat ya, sampahnya jangan lupa ya. Diskusi, terus presentasi tadi mantap banget. Sekarang Ibu mau mengecek ya pemahaman kalian secara individu. Tadi kan Ibu sudah cek pemahaman kalian secara kelompok dan Ibu mantap luar biasa ya. Hebat anak-anak Ibu ini sudah berani presentasi, sudah berani membuat alat-alat peraga untuk dijelaskan. Tadi ada gerhana bulan, keren banget. Ada matahari, terus terjadinya siang malam, perbedaan waktu, luar biasa. Aplaus dong sekali lagi dong buat kalian semua. Sekarang Ibu akan berikan soal evaluasi. Silakan anak-anakku kerjakan dengan seksama ya. Silakan. Ingat, namanya ditulis ya. Jangan lupa. Ya, tulis nama, jangan lupa guys. Yuk, namanya ditulis, silakan diisi. Nah. Nih. Ya, yang sudah dapat soal silakan dikerjakan ya. Ayo kerjakan. Kalau ada yang belum jelas, nggak apa-apa bertanya ya anak ya. Silakan kerjakan. Perhatikan dengan seksama. Baik anak-anak, silakan kerjakan. Bangun, apa-apa bangun. Nah, yuk. Ya kerjakan dulu ya. Ayo silakan diisi. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan. Ya, baca ya, jangan lupa dibaca dulu. Ya, silakan dikerjakan.
beri dong. Nah, bagus ini nilai-nilainya. Ada yang 80, ada yang 100. Wah, bagus sekali. Baiklah anak-anak, tadi kan Ibu sudah koreksi nih tentang soal-soal yang Ibu kasihkan, soal evaluasi tadi. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama bagaimana pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Baiklah, sekarang akibat rotasi bumi apa aja? Terus revolusi bumi apa